Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Kepada yang kami hormati, Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Karunia Kali Pramadani MSc dan Ibu Ika Sukmawati MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Biologi Sel. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-11 mengenai reproduksi sel. Lanjut. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri, ada saya, Aldin Suara Said dengan NPM 21103050012, ada Inayatul Mulyazaki dengan NPM 21103050030, ada Khairunisa dengan NPM 21403051002, dan ada Alfi Anggraini dengan NPM 21403051006. Lanjut. Untuk yang pertama, ada mekanisme reproduksi sel. Reproduksi merupakan ciri makhluk hidup, yaitu memproduksi individu yang sama dengan individu terdahulu. Reproduksi tingkat sel merupakan dasar dari reproduksi makhluk hidup. Bahkan bagi makhluk hidup uniselular, dengan reproduksi sel sudah menyempurnakan proses siklus hidupnya. Pada eukariot sel terbagi menjadi sel vegetatif dan sel generatif, dan siklus hidupnya juga dapat dilaksanakan melalui siklus vegetatif atau aksesual atau secara generatif seksual. Kedua siklus tersebut memerlukan sistem reproduksi sel yang berbeda, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi seksual generatif pada prokariot walaupun ada proses reproduksi seksual. Namun reproduksi selnya hanya satu jenis, yaitu reproduksi vegetatif. Lanjut. Selanjutnya ada siklus sel dan pembelahan meiosis. Secara biokimiawi, siklus sel menggambarkan jangka waktu antara dua waktu yang berurutan pada pembelahan sel. Siklus sel merupakan proses keseluruhan hidup sel, mulai dari pembelahan, tumbuh, dan berkembang. Pembelahan sel berfungsi agar reproduksi dan embriogenesis dapat terus berkelanjutan. Pembelahan meiosis akan menghasilkan gamet atau sel kelamin yang bersifat haploid. Sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina yaitu ovum yang mengalami pembuahan akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot akan membelah menjadi banyak secara mitosis. Siklus ini akan berlangsung terus-menerus dan berulang atau disebut dengan proliferasi. Lanjut. Untuk lanjutannya ada faktor-faktor yang memicu sel memasuki siklus sel. Antara lain yaitu ada yang pertama beban mekanis atau tegangnya otot polos, yang kedua ada cedera pada jaringan dan kematian sel. Faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan pelepasan ligand oleh sel-sel sinali pada jaringan yang terlibat. Yang pertama ada fase G1. Pada fase ini terjadi pembentukan makromolekul untuk memulai duplikasi DNA. Di fase ini juga sel mensintesis di RNA. Protein regulator yang penting untuk replikasi DNA dan enzim untuk membawa keluar aktivitas sintesis serta volume sel yang berkurang akibat pembelahan mitosis akan kembali normal. Yang kedua ada fase S atau sintesis. Pada fase ini terjadi sintesis dan replikasi DNA dan sentriol serta duplikasi genom. Histon dan semua yang dibutuhkan nukleoprotein datang kemudian digabungkan ke dalam molekul DNA dua kali normal. DNA pada sel autosom adalah diploid, sedangkan pada sel germinal yang dihasilkan dari meiosis memiliki kromosom yang haploid. Untuk yang selanjutnya ada fase G2. RNA dan DNA yang penting akan disintesis dan terjadi penyimpanan energi yang diperlukan untuk mitosis. Sintesis tubulin untuk kumpulan dalam mikrotubul yang diperlukan untuk mitosis. Replikasi DNA dianalisis dan kesalahan yang terjadi akan diperbaiki. Lanjut. Yang selanjutnya ada reproduksi prokariot dengan pembelahan biner. Bakteri memperbanyak diri melalui pembelahan sel secara biner, di mana satu sel akan berbanyak diri menjadi dua sel. Oleh karena itu, bakteri merupakan makhluk bersel tunggal, maka sel baru yang terbentuk dari pembelahan tersebut adalah merupakan makhluk hidup baru. Jadi panjang daur hidup bakteri sama dengan panjang daur hidup sel. Sebelum melakukan pembelahan, sel dewasa akan melakukan sintesis bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sel baru. Kromosom yang tadinya dapat bebas dari dalam plasma pada awal pembelahan sel akan menempel pada pembaran sel dan kemudian bersamaan dengan pembesaran ukuran sel berlangsung sintesis DNA atau menggandakan kromosom. Setelah dua kromosom baru selesai dibentuk,
dan setelah mencapai pembesaran maksimum, maka akan terjadi pembelahan sel dan terbentuklah dua sel baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu reproduksi sel eukariotik. Eukariot mencakup kelompok terbesar dari makhluk hidup, meliputi makhluk bersel tunggal dan sel ganda. Pada eukariot bersel tunggal seperti kamir, sebagaimana pada bakteri, pada eukariot bersel ganda seperti tumbuhan, reproduksi sel merupakan satu bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada titik tumbuh, seperti pada ujung akar atau pucuk, akan terjadi pembelahan sel secara berkelanjutan. Siklus reproduksi sel eukariot terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan metafase. Selanjutnya, tahap awal ketika sel akan melakukan pembelahan, dia akan tumbuh membesar diri dan aktif melakukan sintesis bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelahan sel. Selanjutnya, Selanjutnya akan mensintesis atau menggandakan bahan genetikanya, sehingga setiap kromosom menjadi 2 kali lipat. Persiapan akhir pembelahan sel akan tumbuh kembali mencapai ukuran maksimum dan mensintesis perangkat-perangkat mitosis. Setelah seluruh perangkat telah disiapkan, sel kemudian akan membelah menghasilkan sel-sel baru. Terdapat dua cara pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Yang satu dengan lain mempunyai tujuan yang berbeda. Mitosis merupakan cara untuk memperbanyak sel. Pembelahan suatu sel menghasilkan dua sel anak yang sama dengan sel induknya. Sedangkan meiosis merupakan cara untuk menghasilkan sel gamet dari sel induk gamet. Sel-sel gamet yang dihasilkan dapat berbeda satu dari yang lain dan juga berbeda-beda dari sel induk gamet. Pada makhluk bersel ganda, terdapat dua jenis sel, yaitu sel badan atau sel somatik, dan sel-sel nutfah atau sel generatif. Sel nutfah merupakan sel penyusun jaringan induk yang akan menghasilkan sel-sel gamet. Sel nutfah terdapat pada organ-organ penghasil gamet seperti anter dan putik. Sel somatik ialah sel yang menyusun semua jaringan di luar jaringan nutfah. Reproduksi pada sel somatik berlangsung pada proses pertumbuhan dan dilakukan dengan cara mitosis. Reproduksi pada sel nutfah berlangsung pada saat produksi sel gamet dilakukan dengan cara meiosis. Mitosis juga terjadi pada proses pembentukan gamet, yaitu bila diperlukan untuk memperbanyak sel-sel gamet hasil meiosis. Selanjutnya yaitu reproduksi vegetatif melalui mitosis. Secara garis besar, mitosis dapat dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Interfase merupakan tahapan antara dua pembelahan sel. Periode ini mencakup tahapan G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Tahapan ini sering dianggap sebagai tahapan istirahat, tetapi hal ini merupakan anggapan yang salah, karena dalam tahap ini justru sel berada pada keadaan aktif dan melakukan metabolisme, termasuk mempersiapkan diri sebelum melakukan pembelahan. Pada tahap ini, sel ditandai oleh hadirnya membran yang membungkus inti. Kromosom tidak tampak karena pada tahap ini kromosom terdapat dalam bentuk molekul DNA yang tidak menggulung sehingga terlalu halus untuk dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya. Tahapan mitosis. Yang pertama yaitu profase. Pada tahap ini terjadi kondensasi kromosom yang sebelumnya telah digandakan pada interfase atau periode S. Kondensasi kromosom berlangsung melalui proses penggulungan DNA sehingga terjadi penebalan dan pemendekan ukuran kromosom sehingga pada akhir proses penggulungan kromosom menjadi lebih pendek dan tebal. Tiap kromosom berpindah satu sama lain. Bentuk seperti ini akan mempermudah pergerakan kromosom pada pembelahan sel. Profase dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu awal, tengah, dan akhir. Profase awal ditandai dengan mulai tampaknya serat-serat kromatin. Pada profase tengah sudah terlihat pemisahan kromosom yang satu dengan yang lain. Kromosom sudah mempunyai bentuk yang tebal dan pendek. Proses penggulungan DNA akan berjalan terus dan pada tahap profase akhir, kromosom akan mempunyai ketebalan serta pemendekan maksimum. Oleh karena itu, kromosom telah digandakan pada periode S, maka pada profase akhir terlihat semua kromosom sudah menjadi 2 kali lipat. Namun, masing-masing kromosom anak masih disatukan pada satu titik yang disebut sentromer. Kedua kromosom anakan yang masih disatukan oleh sentromer disebut kromatid.
Selanjutnya metafase, ditandai dengan lenyapnya membran inti. Kemudian muncul serat-serat halus dari dua kutub yang berlawanan. Serat tersebut akan menempel pada stromer dan menarik kromosom ke arah dua kutub yang berlawanan. Daya tarik yang seimbang menyebabkan kromosom akan terletak pada bidang yang terdapat di tengah sel. Bidang imajinasi tersebut dinamakan bidang ekuator, dan posisi kromosom pada bidang ekuator merupakan ciri tahap metafase. Metafase merupakan tahap yang paling cocok untuk studi kromosom karena akibat posisinya yang terbesar menyebabkan jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom dapat dipelajari dengan seksama. Selanjutnya anafase. Daya tarik benang-benang akan menyebabkan kedua kromatik anak akan terlepas dari ikatan sentromer menjadi dua kromosom baru. Kedua kromosom baru itu akan bermigrasi ke dua kutub yang berlawanan. Selanjutnya telofase. Pada tahap akhir ini, kromosom-kromosom baru sudah terpisah dan berkumpul pada kutub yang berbeda. Kemudian, membran inti akan muncul membungkus dua kelompok kromosom yang sudah terpisah itu dari dua inti baru. Setelah terbentuk dua inti, kemudian akan terjadi pemisahan sitoplasma dengan pembentukan dinding yang memisahkan kedua inti menjadi dua sel baru. Dengan terbentuknya dua sel baru, maka berakhirlah periode mitosis dan sel kembali ke tahap interfase atau lebih tepatnya masuk ke periode G1. Pada periode ini, sel akan membesar sampai mencapai ukuran sel dewasa. Next. Reproduksi sel eukariotik pada generatif melalui meiosis. Meiosis berlangsung pada sel atau jaringan nutfah. Pada saat pembentukan sel gamet, proses meiosis pada dasarnya mirip dengan mitosis, kecuali pada meiosis sebelum terjadinya pemisahan kromatid telah terjadi pemisahan pasangan kromosom homolog. Pada sel somatik diploid, setiap kromosom mempunyai pasangannya yang disebut pasangan homolog. Setiap kromosom mempunyai struktur yang sama dengan pasangan homolognya. Adanya pasangan kromosom homolog ini berasal dari perkawinan atau penggabungan gamet dari kedua tetuannya. Kebalikannya, pada saat pembentukan gamet melalui meiosis, pasangan kromosom homolog dipisahkan lagi. Secara garis besar, meiosis dapat dibagi ke dalam dua periode pembelahan sel, yaitu pembelahan 1 dan pembelahan 2 atau sering disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Pada setiap periode pembelahan tersebut terdapat tahap yang lebih kecil yang mirip tahapan yang ada pada mitosis, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 untuk meiosis 1, serta profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 untuk meiosis 2. Sebelum profase 2 atau setelah telofase 1, kadang-kadang sel berada dalam tahapan interfase, tetapi sering juga tanpa adanya fase antara tersebut. Next. Tahapan meiosis. Profase 1. Seperti pada mitosis, tahapan ini merupakan periode kondensasi DNA atau kromosom untuk mendapatkan struktur yang pendek. Profase 1 dapat dibagi menjadi tahapan leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Pada periode leptonema, kondensasi DNA berjalan menghasilkan benang yang tebal. Proses penebalan yang berjalan terus dan kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. Adanya berpasangan kromosom homolog menunjukkan bahwa meiosis sudah memasuki tahap zigonema. Pada periode pakinema, semua kromosom yang telah mempunyai pasangan akan terus memendek sehingga setiap pasangan kromosom terlihat terpisah dari pasangan yang baru. Pasangan dua kromosom homolog disebut bivalen. Penggulungan kromosom akan berjalan terus sampai akhirnya tiap kromosom nampak dalam bentuk kromatid yang disatukan oleh sentromer. Penampakan dua kromatid merupakan tanda tahapan diplonema. Pada perpasangan bivalen akan terlihat ada 4 kromatid yang berpasangan. Setiap dua kromatid disatukan oleh satu sentromer dan disebut kromatid. Dua kromatid lainnya yang tidak disatukan oleh sentromer disebut kromatid tidak bertetangga. Dalam satu bivalen, dua kromatid bertetangga dapat
saling melilit dan bertukar ruas satu dengan yang lain. Pertukaran ruas kromatik dari dua kromosom homolog disebut pindah silang. Pindah silang ini sangat bermanfaat bagi organisme, yaitu dalam bentuk kombinasi baru atau rekombinan pada saat pembentukan turunan persilangan sehingga diperoleh keragaman genetik. Selanjutnya metafase 1. Serat gelondong keluar dari kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer dari kromosom homolog yang telah berpasangan. Akibat daya tarik dari kedua kutub, maka semua bivalen terletak pada bagian tengah sel, yaitu pada bidang ekuatorial. Perpasangan kromosom homolog ini tidak terjadi pada mitosis. Selanjutnya anafase 1, dimulai dengan bergeraknya kromosom yang homolog kedua kutub yang berlawanan akibat tarikan benang gelondong. Berbeda dengan yang terjadi pada mitosis, pada tahap ini yang berpisah adalah pasangan kromosom homolog dengan dua kromatik bersaudara masih tetap terikat pada sentromernya. Pada mitosis yang berpisah adalah kromatidnya. Jadi pada fase ini terjadi pemisahan gugus ploidi kromosom sehingga pada kedua kutub akan berkumpul masing-masing satu ploidi kromosom. Selanjutnya telofase 1. Tahapan ini ditandai dengan tibanya kromosom yang bermigrasi di dua kutub yang berbeda. Pada setiap kutub akan berkumpul satu gugus ploidi kromosom yang merupakan separuh jumlah gugus ploidi kromosom sel induk. Setiap kromosom pada saat ini berada pada bentuk dua kromatid bersaudara yang terikat pada sentromernya. Pengumpulan gugus kromosom pada kedua kutub merupakan ciri berakhirnya tahap meiosis 1. Proses yang terjadi antara meiosis 1 dan meiosis 2 berbeda-beda untuk setiap organisme, tergantung spesiesnya. Pada spesies tertentu, misalnya pada manusia, setiap telofase 1 terdapat interfase yang ditandai dengan munculnya inti sel yang membungkus dua kelompok kromosom, sedangkan pada spesies lain, setelah telofase 1 langsung terjadi meiosis 2. Tahapan profase 2 kadang-kadang tidak ditemukan, di mana setelah telofase 1 dilanjutkan pembelahan kedua yang terlihat dalam munculnya benang gelondong yang menarik kromatid pada sentromernya ke dua kutub yang berbeda. Akibat tarikan serat yang seimbang, kromosom akan terletak pada bidang ekuator atau metafase 2. Dan tarikan yang berlawanan itu kemudian akan menyebabkan dua kromatid bersaudara berpisah dan bergerak ke arah yang berlawanan. Hal ini merupakan anafase 2. Pada tahap akhir yaitu telofase 2, kromosom berkumpul pada kutub-kutub yang berbeda dan membran inti muncul membungkus kelompok kromosom tersebut. Pada saat ini, kromosom yang terdapat pada setiap kelompok sudah bukan gabungan kromatid lagi. Setelah melewati 2 kali pembelahan, maka dari satu sel akan dihasilkan 4 sel dengan masing-masing sel mengandung kromosom separuh jumlah sel awal. Kelompok 4 sel yang dihasilkan dari satu sel melalui meiosis disebut tetrad. Next. Selanjutnya pembentukan gamet. Proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut dengan gametogenesis. Proses pembentukan gamet merupakan proses perkembangan sel germinal diploid menjadi kelamin atau ovum dan spermatozoa. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa dan gamet betina atau ovum. Proses pembentukan spermatozoa disebut dengan spermatogenesis, sedangkan proses pembentukan ovum disebut dengan oogenesis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nisa. Baik, yang selanjutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Pada gambar sebelah kiri merupakan proses dari pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma dimulai dari sel induk sperma atau spermatogenium. Spermatogenium akan melakukan pembelahan melalui mitosis maupun meiosis. Spermatosit primer atau 2N melakukan pembelahan meiosis 1 dan membentuk 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 2 spermatid bersifat haploid. Selanjutnya, keempat spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang kemudian akan menuju ke epididymis, van deferens fascicula,
seminalis uretra, dan berakhir dengan ejakulasi. Yang selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Sel primordial akan membelah secara mitosis dan menghasilkan oogonium bersifat haploid. Selanjutnya terjadi pembelahan secara bertahap, baik melalui pembelahan mitosis maupun meiosis. Dua oosit sekunder atau hasil pembelahan meiosis 1 berbeda ukuran dan fungsi. Saat satu oosit sekunder memiliki ukuran yang lebih besar akan melakukan meiosis 2 dan menghasilkan satu sel telur yang satu badan kutubnya berdegenerasi atau mati. Satu sel oosit lain yang berukuran lebih kecil juga akan mengalami degenerasi. Oogenesis menghasilkan dua sel telur yang tidak setara. Dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara mitosis dan meiosis. Pada mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri, sedangkan pada meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada sel pembentukan gamet. Pada mitosis hanya terdapat pada satu tahap pembelahan, sedangkan meiosis terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian untuk mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog, yang berpisah adalah kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Untuk meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid. Untuk meiosis tidak terjadi pembentukan segmen kromosom, sedangkan meiosis terjadi pindah saling antar kromosom homolog yang berpasangan. Pada mitosis, sel yang dihasilkan akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal, sedangkan pada meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Pada meiosis, hasil akhirnya adalah 2 sel baru yang sama, sedangkan pada meiosis adalah hasil akhirnya adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator Mas Aldi. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tim penyajian sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.